Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dari SMK Duta Karya kelas 12A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan yang saya buat selama PKL di Apotek Karima di Desa Mejobo Kudus yang dimiliki oleh Ibu Nur Ulia Fajriyah, Sarjana Farmasi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang pendidikan tenaga kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan perkembangan di bidang kesehatan yang diarahkan untuk mendukung upaya dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal ini, tenaga kesehatan, pendidikan kesehatan diselenggarakan untuk memperoleh tenaga yang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan, dan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dan selanjutnya ada manfaat prakerin, meningkatkan citra dan kemandirian profesi asisten apotik, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, mempelajari teknik berkomunikasi dengan pasien secara langsung, memberikan pelayanan informasi. Siswa memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya mereka, tahu bagaimana, seperti apa, dan kemana akan bekerja setelah lulus nanti. Dapat meningkatkan percaya diri siswa, memperoleh pengalaman kerja sehingga siswa dapat menentukan arah kemana akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan minat dan bakatnya. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Selanjutnya ada tujuan prakerin yang dibagi menjadi 2, yaitu yang ke-1 memberikan gambaran mengenai organisasi, struktur dan kondisi kerja yang ada di dunia usaha dan dunia industri DU atau DI Farmasi. Yang kedua, mempersiapkan siswa-siswi SMK Duta Karya Kudus sebagai calon asisten apoteker untuk dapat menjalani profesinya secara profesional, handal dan berkualitas serta mampu menjawab tantangan sesuai dengan yang terjadi di DU atau DI. Dan selanjutnya ada pengertian apotek. Pengertian apotek menurut keputusan Menteri Kesehatan 1332 atau Menkes atau SK atau 10 atau 2002. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat, perbekalan kesehatan lainnya. Sediaan farmasi yang meliputi bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetik tidak hanya menjalankan pekerjaan kefarmasian, tetapi tugas pokok dan fungsi apotek juga harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada sejarah Apotek Karima. Apotek Karima terletak di Mejobo, didirikan pada tanggal 10 Desember 2014. Ibu apoteker Nur Ulia Fajriyah, Sarjana Farmasi, adalah pemilik serta apoteker, pengelola apotek di Apotek Karima Farma. Alasan beliau mendirikan apotek karena tempatnya yang strategis dan dekat dengan lokasi perdagangan. Selanjutnya, tugas dan fungsi apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Pasal 2, apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Dibagi menjadi 4, yaitu yang ke-1, tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang kedua, sarana pelatihan bagi siswa-siswi SMK Duta Karya Kudus. Yang ketiga, sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, dan penyerahan obat atau bahan pencampuran. Yang terakhir, meningkatkan kesehatan masyarakat setempat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada jenis obat dan pengelolaan. Obat bebas, obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat bebas terbatas, obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat keras, obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat narkotika, obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan.
Obat herba terstandar, obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam berupa tanaman, obat binatang maupun mineral. Obat jamu, obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman. Fitofarmaka, obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi, menjadi apotek dengan pelayanan kefarmasian berbasis pharmaceutical care tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan tumbuh kembang apotek. Misi, memberikan pelayanan kefarmasian berbasis pharmaceutical care kepada masyarakat, melakukan pelayanan informasi serta konsultasi obat dan kesehatan kepada masyarakat, menyediakan serta menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu terjangkau oleh masyarakat. Dan selanjutnya ada struktur organisasi yang ada di Apotek Karima. Dan selanjutnya ada jam kerja, Yanti, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan teman saya Lia, Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selanjutnya ada waktu dan tempat kerja. Prakerin untuk program keahlian farmasi klinis dan industri dilaksanakan di Apotek Karima. Terletak di Jalan Suryo Kusumo, Mejobo Wetan, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hari pelaksanaan, Yanti, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Lia, Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari libur Senin dan Sabtu. Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan prakerin, tanggal pelaksanaan 3 Februari 2023 sampai 30 April 2023. Terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi dimulai pukul 8 sampai 3 sore, shift siang dimulai pukul 2 siang sampai 8 malam. Selanjutnya ada pengelolaan apotek. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan di apotek sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pemusnahan. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan barang di apotek sehingga tidak terjadi kekosongan barang. Dibagi menjadi 5, yaitu yang ke-1, perencanaan di apotek, perencanaan pengadaan sediaan farmasi seperti obat-obatan dan alat kesehatan. Yang kedua, pengadaan perbekalan farmasi di apotek dilakukan oleh bagian unit pembelian. Yang ketiga, penerimaan barang dilakukan oleh apoteker atau karyawan yang bekerja di Apotek Karima. Yang keempat, penyimpanan barang di Apotek Karima menggunakan metode FIFO atau freeze in freeze out. Yang terakhir, pemusnahan barang-barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kami berkesimpulan bahwa prakerin yang dilakukan di setiap sekolah kejurusan sangat memberi wawasan luas untuk siswa SMK Duta Karya Kudus, terutama jurusan farmasi, dengan tujuan agar siswa mampu mengetahui bagaimana praktikum secara langsung terjun ke lapangan instansi sesuai dengan jurusan kami, dan agar siswa tahu bahwa setelah mereka lulus sekolah, mereka akan menghadapi dan menekuni pekerjaan tersebut, dan berharap bahwa praktek kerja industri prakerin ini merupakan wujud untuk para siswa berlatih agar kelak nanti setelah bekerja mereka tidak kaget dan sudah punya bakal untuk bekerja. Praktek kerja industri tersendiri merupakan kegiatan yang setiap tahunnya pasti akan dilaksanakan bagi siswa kejurusan SMK, dan praktek kerja industri juga mampu membuat siswa menjadi lebih dekat dengan dunia kefarmasian, dan siswa juga akan lebih memilih pengalaman serta pengetahuan yang lebih banyak dan berguna. Selanjutnya ada saran dibagi menjadi 4, yaitu yang ke-1, pelaksanaan praktek kerja industri prakerin dilaksanakan waktu yang lebih lama agar siswa-siswi lebih dapat memahami perannya di bidang kefarmasian sebagai seorang asisten apoteker. Yang kedua, diharapkan kegiatan seperti ini dapat berlangsung seterusnya guna dapat memberikan bekal tambahan bagi siswa-siswi SMK. Yang ketiga, sebaiknya dalam menempatkan siswa saat prakerin berada di wilayah dekat tempat tinggal siswa. Yang terakhir, jika ada kesalahan dan kekeliruan pada laporan ini, maka kami mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun. Selanjutnya ada foto swamedikasi. Dan selanjutnya ada fotokopi faktur. Dan selanjutnya ada foto surat pesan.
Selanjutnya ada kegiatan prakerin selama 3 bulan. Bulan pertama, pengenalan dengan apoteker dan asisten apoteker, membersihkan apotek, pengenalan tempat obat, mulai melayani pasien dengan ramah. Bulan kedua, melayani pasien, post-tes dengan apoteker, melakukan penyimpanan barang, menyetok obat yang habis. Bulan ketiga, kebersihan, menyetok obat yang habis, post-tes atau evaluasi. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian laporan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.